Big data itu Belum, menunjukkan belum. ketika Luhut Big Binsar data belum. Panjaitan tidak mau menjelaskan, itu semacam hal yang tuduhan yang disampaikan ke kita, saya sama Fathia ini seolah-olah bicara sesuatu yang bohong, tapi ketika saudara Luhut Binsar Panjaitan bicara big data dan tidak bisa menjelaskan, kita jadi bertanya-tanya kenapa dia bertindak tidak gentle ketika mendesak kita untuk buka data, tapi ketika dia dikejar untuk buka data, dia juga tidak bicara. Baik, tapi itu pengantar aja. Pertama saya mau bilang begini, teman-teman sekalian. Badan saya, fisik saya, dan juga saya yakin saudara Fathia, kita bisa dipenjara. Tapi kebenaran yang kita bicarakan dalam video di YouTube itu, dia tidak bisa dipenjara. Penderitaan orang Papua, dia tidak bisa diberangus dan ditempatkan dalam penjara. Penderitaan orang Papua, terutama yang di Intan Jaya, dia akan terus menjerit untuk mencari pertolongan. Nah, jadi saya tidak akan mengulang-ulang lagi apa yang sudah disampaikan. Ini kan udah gelombang ketiga nih ya. Gelombang pertama ketika pelaporan, gelombang kedua ketika pemeriksaan saya dan Fathia beberapa waktu lalu, sekarang penetapan tersangka. Saya anggap ini sebagai sebuah kehormatan. Kalau saya anggap bahwa negara ini hari ini hanya bisa memberikan status tahanan atau suatu hari akan memenjarakan saya anggap itu adalah sebagai sebuah kehormatan buat saya, atau saya anggap sebagai fasilitas negara yang diberikan kepada saya ketika kita membicarakan atau membantu mengungkap sebuah fakta. Fakta yang saya maksud di sini adalah fakta tentang dua hal. Satu, conflict of interest, benturan kepentingan pada sejumlah orang yang memiliki double posisi. Satu posisi bisnis yang dipraktekkan di saat bersamaan sebagai atau menjabat sebagai posisi pejabat publik. Yang kedua yang saya diskusikan adalah soal masalah di Papua, bahwa praktek benturan kepentingan itu terjadi berbanding yang sangat jauh sekali dengan situasi masyarakat yang ada di Intan Jaya. Terbukti dulu saya dan Fathia ketika pemeriksaan awal sudah mengatakan, daripada negara sibuk mempidanakan kami, lebih baik urus Papua. Dan hari ini, karena mereka sangat gesit dan sibuk mempidanakan saya dan Fathia, apa yang terjadi? Situasi buruk di Papua, di Intan Jaya terus terjadi. Ya kan? Minggu lalu ada lagi korban, sebelumnya ada lagi korban. Pengungsian masih terus terjadi. Jadi ini persoalan integritas yang tadi kawan-kawan dengar dari Arif, Direktur LBH Jakarta bilang. Jadi proses ini menunjukkan bahwa ada kemiskinan integritas dalam cara negara menangani situasi ini. Menolak fakta, mengabaikan lapangan, dan ingin memenjarakan messengernya. Itu. Dalam hal ini saya dan Fathia. Ini terbukti juga dalam institusi penegak hukum, terutama Polda Metro Jakarta. Kita punya banyak laporan-laporan yang tidak jalan. Kita berikan ke Polda Metro atau juga ke polisi. Tapi ketika kasus yang dilaporkan oleh menteri koordinator dan juga seseorang yang punya banyak jabatan lagi, yang dia juga punya banyak jabatan gitu ya,
itu kasus ini menjadi prioritas. Nah, di KUHAP kami tidak dapat itu ukuran prioritas. Apakah prioritas penanganan kasus itu didasarkan pada kemewahan si pelapor, atau pada kehancuran dari satu praktek yang diduga tindak pidana? Saya ingin mengatakan pada bagian yang terakhir itu, kenapa buruknya situasi di Papua justru direspon dengan ditambahnya tentara, ditambahnya konsesi-konsesi bisnis, gitu. Jadi ini double standard atau diskriminasi, gitu. Dan terakhir saya ingin menambahkan lagi, kalau kami minta kasus ini dihentikan, itu bukan kami ingin mengubur fakta, bukan. Jadi sekali lagi saya sampaikan di poin saya sebelumnya, ini adalah sebuah kehormatan kalau negara hanya bisa memberikan saya satu ruangan penjara, nanti saya akan terima. Tetapi yang ingin saya sampaikan, saya sampai lupa. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ada energi yang harusnya ditempatkan secara baik. Ini menunjukkan bahwa ada ketiadaan kepemimpinan untuk menempatkan mana yang prioritas, mana yang tidak. Dan saya kasihan sama penguasa hari ini kan menambah akumulasi kegagalan memimpin bangsa ini, ya kan? Dan di tengah-tengah kegagalan itu mempraktekkan yang kita sebut sebagai judicial harassment. Judicial harassment itu adalah sesuatu yang kita minta untuk dihentikan. Kita bukan mau mengubur faktanya, tapi kita ingin mengatakan caranya bukan seperti ini, gitu.